Anda masih bersama kami di Newsroom. Saya lanjutkan perbincangan saya ke Mbak Cucu. Mbak Cucu, kalau tadi manfaatnya mungkin kita sudah bisa tebak-tebak terka-terka begitu ya untuk masalah warga Jakarta bisa mendapatkan rumah, kemudian juga mendapat harga yang mungkin bisa terjangkau begitu ya. Tapi ini kalau kita berbicara mengenai masalah penataan kota, tata kota begitu Mbak, dengan adanya banyaknya hunian akan dibangun ini dampaknya apa sih Mbak mungkin di kedepannya untuk wilayah DKI Jakarta khususnya? Iya, betul sih Maya. Dengan sekarang itu kan sebenarnya bukan berapa banyak hunian yang dibangun ya, tapi secara sosial seberapa banyak dampak yang diberikan. Jangan sampai membangun perumahan-perumahan tersebut, tapi ternyata perumahan tersebut tidak memberikan manfaat yang lebih misalnya kepada masyarakat dengan berbagai hal. Jadi hanya bangunan-bangunan yang tidak ada isiannya. Jadi itulah yang saya bilang tadi antara struktur kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, kultur budaya dalam masyarakatnya dong memiliki rumah misalnya dengan hunian yang murah dan adanya proses sosial. Jadi jangan sampai rumah-rumah ini menjadi rumah-rumah bangunan yang kosong. Ini perlunya ada sosialisasi ke masyarakat supaya benar-benar huniannya ini benar-benar memberikan manfaat. Jadi secara proses sosial harus ada sosialisasi sehingga pembangunan itu jelas ini pembangunan untuk siapa dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Mhm. Seperti itu. Jadi Oke. bukan berapa banyak bangunan yang diberikan, tapi seberapa banyak bangunan itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, baik. Saya ke Bang Taufik. Bang Taufik, untuk di Komisi B ini kan juga menanggapi terkait dengan masalah pariwisata, begitu ya Bang ya. Dengan Ya, adanya hunian yang mungkin akan berjalan nanti ke depannya, begitu Bang. Ada dampak tidak sih Bang untuk di sektor pariwisata di DKI Bang? Kalau pariwisata, ya ini misalnya kalau pariwisata adalah eh, hunian atau rumah-rumah sewa untuk turis mestinya ya gitu ya, untuk Mhm. wisatawan ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu terkait kalau kita bicara tentang rusunawa atau Mhm. rumah. Ya, kita kalau bicara tentang rumah ini maksudnya rumah untuk Karena warga Bang, yang di karena Jakarta. mungkin ketika nanti ada banyak hunian seperti ini, mungkin sampah akan bisa lebih menumpuk, kemudian juga banjir akan semakin parah. Dampak-dampak yang Oh, lainnya mungkin bisa berpengaruh. Bagaimana Bang? ya, jadi kalau kita kaitkan ke sana, memang kalau pembangunan rumah susun lah ya, rumah pertama gini ya, pertama karena Jakarta ini memang lahannya sempit, yang dipilih oleh pemerintah daerah adalah rumah susun, rumah yang vertikal ke atas, sehingga ini bisa menampung lebih banyak orang. Tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Dokter Cucu ya, bahwa memang sekarang tinggal sosialisasinya kepada masyarakat, bagaimana harganya, kemudian bagaimana dia juga secara sosial tuh habitatnya di mana. Nah, masalah-masalah lain tentang sampah atau tentang kemudian nanti bagaimana energi listrik dan air dan lain-lain, yaitu harusnya sudah dalam satu paket dalam perencanaan pembangunan rumah-rumah susun tersebut. Ya. Mhm. Nah, ini misalnya masalah tentang rumah tadi banyak yang kosong atau banyak yang tidak sesuai dengan target, maksudnya gini. Jadi itu kan harusnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR ya. Oke, Tapi ternyata oke, banyak yang dibeli oleh orang yang menengah ke atas untuk disewakan lagi gitu. Itu oke, terjadi di PIK juga ya di ada oke, apa oke. pusat kecil ya. Oke, Nah, baik. jadi kira-kira seperti itu. Baik, Bang Taufik, berapa harga ideal yang benar-benar pas untuk bisa dijangkau oleh kalangan rendah ini maksudnya Bang? Berapa? Eh paling tidak dia lebih rendah daripada kalau dia nyewa lah gitu kira-kira ya. Kalau yang saya lihat ini di Nyawa sini variatif harganya Bang. ya, kalau di yang ditawarkan itu sekarang ini kisarannya adalah 400 sampai 600 ribu Mhm. rupiah per bulan ya. Mhm. Saya kira ini harusnya masih bisa dapat ditekan ya, Mhm. 300 atau berapa Mhm. ya. Tapi kemudian masalahnya memang daya daya beli atau kemudian modal modal dari misalnya Saranajaya ya BUMN yang membangun ini Mhm. seperti apa? Karena kita juga berkepentingan bahwa BUMD kita yang membangun rumah atau kemudian kerjasama dengan pihak swasta itu harus bisa paling tidak sampai break Baik. poinnya gitu ya. Jadi emang Mhm. ini adalah masalah yang terkait Baik. juga dengan ekonomi ya. Baik, sebelum saya akhiri Mbak Cucu, harapan Anda terakhir. Harapan saya sih ya benar ya pembangunan ini bisa dinikmati dan tetap sasaran. Seperti halnya misalnya kan kayak kios-kios pedagang kaki lima itu yang berjualan di sana itu tidak disediakan.
tempat-tempat usaha, tapi ini berhubungan juga dengan budaya. Bagaimana kita bisa berubah budaya itu kan tidak mudah ya, ya Bang ya. Walaupun diberikan rumah misalnya, tapi mereka memang lebih memilih tempat-tempat yang memang dekat dengan tempat kerjanya. Baik, Itu aja baik. sih. Baik, harapannya adalah dengan adanya hunian di DKI Jakarta yang adanya program baru ini, semoga bisa menjangkau, benar-benar menjangkau bagi kalangan bawah bisa mendapatkan rumah dan kemudian juga ini regulasinya tepat begitu ya. Jadi yang membelinya tepat sasaran, orang-orang benar membutuhkan dan ini memang kita harapkan berdampak positif kepada area sekitar sehingga UMKM terus berjalan begitu Bang Taufik ya, Ya, agar semuanya ya, bisa dapat saling menguntungkan ya. Terima kasih setuju. sudah bergabung bersama saya malam ini. Ada Bang Taufik, anggota Komisi B DKI Jakarta dan juga Mbak Cucu Dohyati, pakar Sosiologi Perkotaan UIN Jakarta. Selamat malam.